Selamat datang kembali di TW Studio. Pernah kalian mendengar mitos larangan suku Sunda menikah dengan suku Jawa? Mungkin di era modern ini, mitos larangan itu sudah tidak lagi kita temui. Tapi, pada zaman dulu, larangan ini berlaku khususnya di masyarakat Sunda. Pernahkah berpikir apa penyebabnya? Ya, kali ini kita akan menggali informasi tentang apa penyebabnya. Sehingga pada zaman dulu, ada pantangan suku Sunda menikah dengan suku Jawa. Mari kita mulai. Pada tahun 1357 Masehi, Kerajaan Majapahit telah menguasai daerah Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina di masa pimpinan Hayam Wuruk. Namun, ada satu wilayah yang belum bisa dikuasai oleh Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda Galuh, di era kepemimpinan Maharaja Prabu Buana Wasesa, yang sulit ditaklukkan oleh Majapahit. Padahal, kerajaan ini merupakan tetangganya yang sama-sama berada di Pulau Jawa. Mahapati Gajah Mada tidak memiliki alasan apapun untuk menaklukkannya. Tibalah saat di mana Hayam Wuruk melihat putri dari baginda Maharaja Prabu Buana, kemudian jatuh hati padanya. Dia adalah Dyah Pitaloka Citra Resmi. Tradisi menggambarkannya sebagai gadis dengan kecantikan luar biasa. Patih Madu, seorang mat somblang dari Majapahit, diutus ke kerajaan untuk meminangnya. Senang dengan lamaran dan melihat kesempatan untuk membina aliansi dengan Majapahit, kerajaan terkuat di wilayah itu, Raja Sunda memberikan restunya dan memutuskan untuk menemani putrinya ke Majapahit untuk pernikahan. Sebab, jika pernikahan terlaksana, akan menjadikan kerajaan Majapahit dan Sunda Galuh menjadi sekutu. Tentu itu kabar baik, karena bersatunya dua kerajaan kuat di Pulau Jawa, yang sebenarnya merupakan saudara-saudara, sebab mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Siapa menyangka, kisah upaya menjalin kekerabatan antara kedua kerajaan besar di Pulau Jawa ini berujung petaka. Saat waktunya tiba, rombongan dari kerajaan Sunda Galuh bersiap untuk menuju Majapahit dan mengantar calon pengantin, yakni Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri dari baginda Maharaja Prabu Buana. Tentu saja, rombongan ini bukanlah rombongan perang dengan peralatan dan senjata, melainkan rombongan desa. Raja Sunda dan keluarga kerajaan tiba di Majapahit setelah berlayar melintasi Laut Jawa dengan armada 200 kapal besar dan 2000 kapal kecil. Keluarga kerajaan menaiki kapal Jung dengan 9 lantai dan mendarat di pelabuhan Ujung Galuh, berlayar ke daratan melalui Sungai Brantas, dan tiba di pelabuhan Sungai Canggu. Rombongan kerajaan Sunda kemudian berkemah di alun-alun Bubat, di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit, dan menunggu upacara pernikahan. Namun, Gajah Mada, Perdana Menteri Majapahit, melihat acara tersebut sebagai kesempatan untuk menuntut penyerahan Sunda ke kerajaan Majapahit. Ras bahwa alih-alih menjadi Ratu Permaisuri dari Majapahit, sang putri harus ditampilkan sebagai tanda penyerahan dan diperlakukan sebagai istri Raja Majapahit belaka. Raja Sunda marah dan merasa terhina oleh permintaan Gajah Mada dan memutuskan untuk pulang serta membatalkan pernikahan kerajaan. Namun, Majapahit menuntut tangan putri Sunda dan mengepung perkemahan Sunda. Akibatnya, terjadilah pertempuran di alun-alun Bubat, sekarang kira-kira di Dusun Bubat, Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, antara tentara Majapahit dan keluarga kerajaan Sunda untuk mempertahankan kehormatan mereka. Tentu tidak seimbang, karena Sunda sebagian besar terdiri dari keluarga kerajaan, pejabat negara, dan bangsawan, disertai oleh pelayan dan pengawal kerajaan, bukan prajurit perang. Dan jumlah rombongan Sunda sangatlah sedikit dibandingkan dengan rombongan dari kerajaan Majapahit. Di sisi lain, penjaga bersenjata yang ditempatkan di ibu kota Majapahit, di bawah komando Gajah Mada, diperkirakan berjumlah beberapa ribu pasukan bersenjata dan terlatih. Rombongan Sunda dikepung di tengah alun-alun Bubat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa orang Sunda berhasil mempertahankan alun-alun dan menyerang balik pengepungan Majapahit beberapa kali. Namun, seiring berjalannya hari, orang Sunda kelelahan dan kewalahan. Meski menghadapi kematian tertentu, orang Sunda menunjukkan keberanian dan kesatria yang luar biasa. Satu persatu, semuanya jatuh. Raja Sunda tewas dalam duel dengan seorang jenderal Majapahit. Begitu juga bangsawan Sunda lainnya, dengan hampir semua pihak kerajaan Sunda dibantai dalam tragedi itu. Tradisi mengatakan bahwa putri yang patah hati bersama dengan semua wanita Sunda yang tersisa memutuskan bunuh diri untuk membela kehormatan dan martabat negaranya. Ritual bunuh diri oleh para wanita ini dilakukan setelah kekalahan kaum lelaki mereka. Tujuannya untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan mereka, serta untuk melindungi kesucian mereka daripada menghadapi kemungkinan penghinaan melalui pemerkosaan, penaklukan, atau perbudakan. Menurut tradisi, wafatnya Dyah Pitaloka ditangisi oleh Hayam Wuruk dan seluruh penduduk kerajaan Sunda yang telah kehilangan sebagian besar anggota keluarga kerajaan. Kemudian, Raja Hayam Wuruk menikah dengan Paduka Sori, sepupunya sendiri. Perbuatan Pitaloka dan keberanian ayahnya dipuja sebagai tindakan mulia kehormatan
keberanian, dan martabat dalam tradisi Sunda. Ayahnya, Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, dipuja oleh orang Sunda sebagai Prabu Wangi, yang artinya raja dengan aroma yang menyenangkan, karena tindakan heroiknya untuk mempertahankan kehormatan melawan Majapahit. Keturunannya, yang kemudian menjadi Raja Sunda, disebut Siliwangi, yang artinya penerus wangi. Sementara itu, Gajah Mada menghadapi tantangan, ketidakpercayaan, dan ejekan di istana Majapahit karena tindakannya yang ceroboh, yang tidak sesuai selera para bangsawan Majapahit, telah mempermalukan martabat Majapahit dan merusak pengaruh Raja Hayam Wuruk. Peristiwa malang ini juga menandai berakhirnya karir Gajah Mada. Raja memaksa Gajah Mada untuk pensiun dini melalui pemberian tanah di Madakaripura yang hari ini adalah Probolinggo, sehingga diasingkan jauh dari istana ibu kota Majapahit. Tragedi ini sangat merusak hubungan antara kedua kerajaan dan mengakibatkan permusuhan selama bertahun-tahun yang akan datang. Situasi tidak pernah kembali normal. Pangeran Niskalawastu Kencana, adik putri Pitaloka yang masa kecil tinggal di Keraton Kawali, ibu kota Sunda Galuh, yang tidak ikut keluarganya ke Majapahit, menjadi satu-satunya pewaris Raja Sunda yang masih hidup. Kebijakannya setelah naik tahta, antara lain memutuskan hubungan diplomatik Sunda dengan Majapahit, memperlakukan kebijakan isolasi terhadap Majapahit, termasuk memperlakukan undang-undang larangan estri luaran yang melarang orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Reaksi-reaksi ini mencerminkan kekecewaan dan kemarahan Sunda terhadap Majapahit, dan kemudian berkontribusi pada permusuhan Sunda dan Jawa pada saat itu. Anehnya, meskipun Bali dikenal sebagai pewaris budaya Majapahit, pendapat Bali tampaknya berpihak pada Sunda dalam perselisihan ini, sebagai bukti melalui naskah mereka, Kidung Sunda. Penghormatan dan kekaguman orang Bali terhadap tindakan heroik orang Sunda dan berani menghadapi kematian tertentu mungkin sesuai dengan kode kehormatan kasta ksatria Hindu, bahwa kematian tertinggi dan sempurna dari seorang ksatria ada di ujung pedang untuk mati di medan perang. Praktik unjuk rasa keberanian memiliki tandingan Bali dalam tradisi puputan mereka. Pertarungan sampai mati oleh laki-laki dan diikuti dengan ritual bunuh diri massal oleh perempuan daripada menghadapi penghinaan menyerah. Pertempuran tragis diyakini telah menyebabkan sentimen buruk permusuhan Sunda dan Jawa secara turun-temurun. Sebagai contoh, tidak seperti kebanyakan kota di Indonesia, sampai saat ini di Bandung, ibu kota Jawa Barat, yang juga merupakan pusat kebudayaan masyarakat Sunda, tidak ada nama jalan yang bertuliskan Gajah Mada atau Majapahit. Meskipun saat ini Gajah Mada dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia, orang Sunda tetap tidak menganggapnya pantas berdasarkan perbuatan jahatnya dalam kejadian ini. Begitu pula sebaliknya, hingga saat ini belum ada jalan yang bertuliskan nama Siliwangi atau Sunda di Surabaya dan Jogja. Tragedi itu juga menyebabkan mitos berputar di sekitar orang Indonesia yang melarang pernikahan antara orang Sunda dan orang Jawa. Itulah sepenggal kisah yang merujuk dari mitos larangan orang Sunda dan orang Jawa menikah. Jangan terlalu diyakini, karena kita tidak tahu kebenarannya. Sejatinya, jodoh itu Allah yang mengatur. Jika suka dengan konten ini, like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang dan memberikan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.